Indonesia itu terdiri dari begitu banyak pulau-pulau. Jadi memang luas daerah kan luar biasa. Kemudian ada hutan, ada macam-macam daerah-daerah yang sangat sulit yang tidak bisa dicapai lewat darat. Dan satu-satunya alat yang paling efektif untuk di pedalaman itu adalah helikopter. Hexiators, apa kabar? Kita kali ini kembali lagi dengan topik di Heli Expo Asia, tapi kita akan belajar helikopter dari sisi militer, tapi dari usernya dan khususnya dari TNI Angkatan Darat. Karena saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Umum Legiun Veteran Republik Indonesia, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan HBL Mantiri. Pak Mantiri, apa kabar Bapak? Baik, waduh, siap. Waduh, luar biasa. Kehormatan kita hari ini bisa ketemu Bapak dan ngobrol langsung tatap muka. Yang mana kita akan membahas banyak tentang helikopter di sini untuk Heli Expo Asia dan juga khususnya dalam dunia militer. Nah, tapi boleh nggak sih Pak sebelum kita mulai Bapak ceritakan sedikit nih, pertama kali Bapak menggunakan helikopter itu pada saat kapan? Apakah pada saat tugas militer dan apa kesan yang paling membekas pada momen itu? Ya, jadi itu mungkin kira-kira tahun 70-an ya. Saya sudah mulai, karena waktu itu baru saya tugas di Sulawesi. Ya. Waktu ke 66, saya lulus tahun 62. Saya pertama tugas adalah di Kodam 2 Bukit Barisan. Waktu itu saya masih komandan peleton, akan menjadi wakil komandan kompi, jadi pejabat kompi, komandan kompi masih belum memakai itu. Karena masih selalu langsung di lapangan ya, waktu itu. Dan hanya melawan waktu itu pengacau keamanan, GPK, Gerakan Pengacau Keamanan itu. Nah, terus saya pindah ke Sulawesi Selatan. Nah, di situ sudah mulai ngejar kelompok sisa-sisa sebetulnya dari Kahar Muzakar, Sanusi Daris itu kita cari. Nah, itu memang ada kalanya karena udah pakai helikopter itu. Tapi penggunaannya memang yang saya alami juga dalam operasi sangat menolong. Terutama waktu itu memang khususnya pada saat itu ya, terutama evakuasi yang luka dan yang tertembak itu menolong. Jadi bisa menyelamatkan jiwa sebetulnya. Jadi bukan hanya untuk alat angkut kita, untuk di samping ada tadi ada yang saya dapat itu dari Pak Biro, ada beberapa 4 yang penting gitu untuk ngangkut pasukan, mobut, untuk strafing dari udara, ya, dan juga untuk evakuasi dan untuk dorongan logistik. Itu benar, sangat berguna. Tetapi buat saya kalau dalam kaitan ini, yang terutama buat saya adalah mengevakuasi mereka yang terkena tembakan dan memerlukan kecepatan untuk ditangani di garis belakang agar bisa jiwanya selamat. Itu saja pengalaman saya. Luar biasa. Nah, ini sudah menjawab 2 pertanyaan dari kami nih, dari Pak Mantiri ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Nih, kalau sekarang kita beralih dari, tadi kan helikopter militer mungkin sudah disampaikan. Tapi saya mau nanya sedikit lagi. Kalau Bapak melihat manfaat helikopter dari segi militer, terus kemudian untuk saat ini kita beralih ke sipil, sering dengan berkembangnya industri dan kebutuhan akan transportasi yang lebih efisien Pak. Bagaimana Bapak melihat peran helikopter ini dalam mendukung kegiatan bisnis di Indonesia misalnya? Oh ya, tentu. Kenapa? Indonesia itu terdiri dari begitu banyak pulau-pulau. Jadi memang luas daerah kan luar biasa. Kemudian ada hutan, ada macam-macam daerah-daerah yang sangat sulit yang tidak bisa dicapai lewat darat. Dan satu-satunya alat yang paling efektif untuk di pedalaman itu adalah helikopter. Luar biasa. Nah, Pak, mungkin saya mau nanya sedikit ke personal Bapak ini. Tadi saya tuh sebenarnya lupa di awal untuk bertanya. Nah, Bapak ini kan sekarang sebagai Ketua Umum Veteran dan seorang militer. Tapi saya mau tahu sedikit, Pak. Kok Bapak bisa jadi seorang militer gitu dan memilih untuk di jalan itu sampai hari ini menjadi Ketua Umum LVRI? Silakan, Pak. Saya memang biasa ya sebagai seorang anak muda, sebagai ayah dengan anak-anak muda lainnya, kita sering perang-perangan, tapi memang ya jadi itu normal ya. Tapi pada katapel istilahnya dulu ada pakai apa tuh tapi nggak tajam ya, untuk sumpit
namanya tuh. Ya, yang sumpit tajam Iya, itu ya. ditiup itu kena orang kan. Tapi itu normal sih ya. Tapi sebetulnya maaf ya kalau saya boleh jujur, saya tidak mau membebani orang tua saya. Karena pada saat itu sudah terasa juga berat untuk sekolah. Karena sekolah waktu itu juga enggak murah ya. Apalagi kalau kita mau masuk setelah saya lulus SMA, mau masuk perguruan tinggi. Bukan di samping belum tentu lulus juga kalau mau ujian untuk masuk, tetapi juga memang biaya. Jadi saya sebetulnya, saya untuk terus terang adalah karena saya mau tidak membebani orang tua dengan uang sekolah yang berat. Maka saya cari satu lembaga yang gratis, malah dibayar dan malah dikasih uang saku, dikasih pakaian lengkap, malah nggak boleh pakai pakaian preman. Nah, kenapa? Bukan saya tidak mau membela negara. Tugas setiap warga negara harus membela negaranya. Nggak perlu jadi tentara. Orang sipil lalu ada keadaan darurat malah bisa dipanggil untuk juga menjadi prajurit. Walaupun mungkin belum terlatih, tetapi semua angkatan zaman waktu dengan Belanda itu kan itu semua ada rakyat biasa. Ya, hanya pakai bambu runcing. Jadi untuk membela negara tidak perlu selalu harus jadi militer. Tapi bukan saya tidak mau membela, setiap warga negara patut membela negaranya. Itu tugas setiap warga negara. Jadi tidak perlu hanya militer, itu aja. Berarti saya bisa membela negara walaupun Oh iya, tentu. Tugas bukan bisa, harus. Kalau ada musuh datang, iya, you nggak boleh diam. Harus juga berani untuk melawan, baik itu dengan peralatan yang ada pada kita, entah dengan parang, dengan apa saja, dengan tombak. Kalau zaman itu kan beruncing terkenal. Ya, betul. Itu. Dalam keadaan apapun harus semangat tetap, darah kita merah putih. Yes, that's right. Ya, betul. Nah, Pak, sekarang saya mau nanya sedikit nih, kan kita mau bikin Heli Expo Asia ya, di mana ini adalah sebuah pameran yang mana ini kita membela negara kita dari segi industri penerbangan. Di mana pada Heli Expo Asia itu kita ada forum edukasi buat mahasiswa, ada juga pameran helikopter, bisa mengembangkan industri helikopter di tanah air dan udara Indonesia. Tanggapan Pak Mantiri dengan adanya event ini? Ya, tentu ini sangat bermanfaat. Mengapa? Karena suatu pameran tidak hanya berfungsi untuk jual beli teknologi atau barang yang kita bisa buat, tetapi lebih dari itu menjadi suatu kebanggaan anak bangsa ini bisa membuat sesuatu yang bermanfaat, baik itu untuk masa damai maupun masa perang. Karena itu antara lain yang saya tadi atau kita sebut helikopter itu. Jadi suatu kebanggaan tersendiri kalau kita anak bangsa bisa membuat itu, dan itu dengan teknologi yang tinggi ya tentunya. Nah, luar biasa. Nah, kemudian selanjutnya ya. Kalau Pak Mantri kan pasti setelah pensiun mungkin ada beberapa kegiatan mungkin di swasta atau di mana gitu, saya kurang tahu. Tapi mau minta pandangan Bapak, bagaimana sih penggunaan helikopter itu kalau Pak Mantri melihat dalam meningkatkan efektivitas atau produktivitas sebuah perusahaan, khususnya untuk orang-orang sibuk, terutama dalam orang yang membutuhkan mobilitas tinggi. Pandangan Pak Mantri dengan helikopter? Betul sekali, sangat dibutuhkan. Mengapa? Contohnya lebih lagi mengenai migas atau pertambangan. Karena kan negara kita begitu luas. Untuk bisa menjangkau tempat-tempat yang begitu jauh, itu kan perlu kecepatan juga seringkali. Dan mengangkut mungkin tim teknis seperti sekarang ada lepas pantai, suatu apa istilahnya apa ya, apa sih, rig ya, oil rig. Itu tuh. Jadi untuk ngirim teknisi ke tempat sana, ya perlu tentunya helikopter. Jadi memang helikopter seperti dikatakan banyak bermanfaat ya untuk mengangkut manusia, untuk perang, membantu strafing dari udara, untuk evakuasi yang sakit dan banyak hal. Dan sangat penting helikopter. Bahkan sekarang kalau ada seorang pejuang yang hebat, dia tinggal umpamanya jauh, kan Indonesia, Jakarta aja nih dan sekelilingnya, Jabodetabek, dia ada di Karawaci. Dia mau ke Jakarta karena ada rapat mendadak dengan helikopter. Maka sekarang banyak gedung di Indonesia ini ada helipad. Bahkan di polisi pun ada helipad. Gitu juga ada. Karena ada untuk apa istilah seperti saya lihat ini
rumah sakit polisi, Polri. Dia punya helipad. Mengapa? Karena ada luka atau terjadi kecelakaan lalu lintas, dia pasti angkut langsung menuju ke rumah sakit itu. Jadi sangat bermanfaat. Luar biasa. Nah, oke. Mungkin sekarang pertanyaan untuk yang anak muda lebih ke veteran ya, saya bertanya. Kalau Bapak melihat kondisi generasi muda sekarang di Indonesia, ya generasi kami lah Pak, bisa dibilang, itu apa sih yang Bapak harapkan dan Bapak melihat kondisi realnya itu kenyataannya seperti apa? Apakah sama dengan yang Bapak harapkan? Sebetulnya kalau untuk mau jujur, tidak, yang saya harapkan lebih dari anak-anak sekarang. Karena justru sekarang penilaian saya sebagai orang tua ya terhadap milenial, memang mereka hebat, banyak kehebatan-kehebatan. Tapi seringkali bukan hanya hebat, kepintaran, tetapi moral itu penting juga. Sekarang kurang menghargai orang tua, ya merasa seperti khususnya saja kepada Elvi, siapa itu Elvi, apa itu Elvi, nggak ngerti. Jadi anak muda saya hanya harapkan mereka mau banyak belajar dan belajar terus. Kemudian juga tidak hanya di bidang sendiri, yang bidangnya saja, tapi juga di bidang lain. Mengerti dulu bagaimana, justru khususnya ya, yang diharapkan adalah nilai-nilai 45. Kenapa? Itu yang sekarang tugas LVD untuk melestarikannya. Kita namakannya JSN 45. Jiwa, semangat, nilai-nilai 45. Dan itu apa? Pantang menyerah, rela berkorban, siap mati itu. Oh, itu luar biasa. Nilai-nilai yang luar biasa. Jadi inilah yang perlu sekarang kita lestarikan pada anak-anak muda, dan mereka mesti lihat selalu ya, bagaimana negara ini sampai terjadi. Adanya negara ini kenapa? Karena itu adalah nenek moyang kita, para pejuang dulu yang telah mengorbankan jiwa raganya untuk terjadinya negara ini. Dan kita anak muda mesti meneruskan semangat itu. Jadi juga tidak jadi cengeng, tapi mau berkorban. Tidak kenal menyerah. Wah, itu hal-hal itu. Mau terus maju untuk kebenaran. Nah, itu bela kebenaran dimanapun ada. Itu saja. Ya. Baik, Jenderal, ini banyak sekali pengetahuan, ilmu, dan bahkan nasihat-nasihat rohani yang saya nggak expect dari Pak Mantri bisa memberikan kepada kami, pada generasi muda juga, dan pada Hexiaters. Ini kami sekali lagi sangat terhormat dan terima kasih telah dikasih kesempatan berbicara. Sama-sama, terima kasih juga. Ya. Salam sehat.